Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai dasar ASN Agenda 2 oleh Nurul Amelia SPD, peserta Latsar CPNS Pasaman Barat, golongan 3, angkatan 4, tutor Dr. Andus Weldy Bahari, MPD. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak ada 7. Yang pertama, berorientasi pelayanan. 2. Akuntabel. 3. Kompeten. 4. Harmonis. 5. Loyal. 6. Adaptif. 7. Kolaboratif. Dan tugas tambahan yaitu topik utama untuk didalami fase e-learning. Dan yang satu lagi, saran atau masukan untuk penyempurnaan modul. Yang pertama, berorientasi pelayanan merupakan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Prinsip dalam pelayanan publik yaitu 1. Partisipatif, 2. Transparan, 3. Tidak diskriminatif, 4. Responsif, 5. Mudah dan murah, 6. Efektif dan efisien, 7. Akuntabel, 8. Aksesibel, 9. Berkeadilan. Dan contohnya yaitu menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam pelayanan. Yang kedua, akuntabel merupakan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Hal-hal penting untuk membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah 1. Kepemimpinan, 2. Transparansi, 3. Integritas, 4. Tanggung jawab atau responsibilitas, 5. Keadilan, 6. Kepercayaan, 7. Keseimbangan, 8. Kejelasan, dan 9. Konsistensi. Contohnya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang ketiga, kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapasitas dengan cara meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Contohnya, mengikuti seminar atau diklat dalam rangka pengembangan diri. Yang berikutnya, harmonis merupakan sikap saling peduli dan menghargai perbedaan, yaitu dengan cara menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Contohnya, menghargai pendapat rekan sejawat dalam rangka pengambilan keputusan. Berikutnya yaitu loyal, sikap berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara, yaitu dengan cara memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara,
serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Aktualisasi perilaku loyal, yang pertama, komitmen, kedua, dedikasi, tiga, kontribusi, empat, nasionalisme, lima, pengabdian. Contohnya adalah menyelesaikan pekerjaan walaupun sudah lewat di luar jam kerja hingga tuntas. Yang keenam berikutnya adalah adaptif, merupakan sikap terus berinovasi dan antusias terhadap perubahan yang lebih baik, yaitu dengan cara cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Ciri-ciri individu adaptif yaitu memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, memahami apa yang sedang dibagikan. Contohnya, menggunakan sistem teknologi dalam pelayanan agar efektif dan efisien. Untuk nilai-nilai dasar yang terakhir yaitu kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan cara memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Faktor keberhasilan kolaborasi yaitu 1. Kepercayaan, 2. Pembagian kekuasaan, 3. Gaya kepemimpinan, 4. Strategi manajemen, dan 5. Formalitas pada pencapaian kolaboratif yang efisien dan efektif. Contohnya, melakukan diskusi bersama rekan sejawat terkait pekerjaan. Untuk tugas tambahan, yaitu topik utama untuk didalami pada fase e-learning menurut saya yaitu tentang aspek-aspek akuntabilitas, yaitu sebuah hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Berorientasi pada hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif, yang kemudian adanya laporan kinerja yang menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi, serta mampu memberi bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Memerlukan konsekuensi. Konsekuensi dapat berupa penghargaan atau sanksi. Dan yang terakhir, memperbaiki kinerja. Proses setiap individu, kelompok atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Untuk yang terakhir yaitu saran dan masukan untuk menyempurnakan modul. Pesan yang terdapat dalam modul sudah tersampaikan dengan baik dan lebih menambah wawasan saya. Saya sebagai pembaca dapat memahami maksud dari modul. Saya hanya perlu waktu sedikit lebih lama agar dapat lebih memahaminya secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.